Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang dilakukan oleh Ustadz Agustan, saya salut dengan anaknya karena dia tetap mempertahankan imannya. Tentu pasti ada godaan, ada tawaran yang diam-diam yang tidak terekspos ke publik. Ya, ini kan hanya sebuah perkataan, benar atau tidaknya tidak mungkin juga disampaikan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Agustan dan sudah banyak dibahas oleh apologetik. Hal itu cukup membuktikan bahwa memang sakit hati daripada Ustadz Agustan kepada kekristenan belum usai setelah dia menjadi mualaf. Nah, tetapi yang menjadi menarik buat saya melihat anaknya yang begitu luar biasa mendampingi ayahnya dan tidak terpengaruh, dan dia tetap mempertahankan imannya apapun yang terjadi. Nah, mari kita lihat dulu percakapan sederhana ini, tetapi sangat membuat kita harus banyak berdoa dan lebih lagi bertumbuh dalam iman. Ini dia videonya, teman-teman. Jadi cita-citanya sih pendeta sih. Yuk, nanti gini, kalau kamu syahadat, Papa akan, bukan panggil ya, Papa akan antarkan kamu ke gubernur, mantan gubernur Pak Aher. Akan Papa buat pesta besar. Apakah doa dari 2 juta rakyat Indonesia ini udah menggetarkan hatimu? Yuk, nanti gini, kalau kamu syahadat, Papa akan, bukan panggil ya, Papa akan antarkan kamu ke gubernur, mantan gubernur Pak Aher. Akan Papa buat pesta besar karena anak Papa yang terhilang sudah diselamatkan. Itu kalau nanti. Tapi Papa yakin nak, suatu saat, entah itu setahun, 2 tahun, entah sebulan, 2 bulan ini, kamu kan udah punya keyakinan pribadi. Tidak ada seorang pun yang mempengaruhi kamu. Mungkin mama kamu, papa, itu kan idealisme kamu. Ya, nanti kamu akan menemukan di situ. Papa yakin lah itulah. Papa yakin. Seperti itu. Menjadi pribadi yang lebih baik aja, nggak usah banyak marah-marah. Terus ya tetap sama agamanya papa aja, gitu aja. Cita-citanya ada banyak. Sebenarnya ada, salah satunya pengen jadi pelayan Tuhan aja pokoknya. Jadi cita-citanya sih pendeta sih. Enggak. Biar aku bisa apa, menceritakan tentang firman Tuhan ke banyak orang. Itu aja sih. Oke teman-teman, setelah kita menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Agustan dan mencoba merayu anaknya, disclaimer dulu, saya tidak ingin dibilang ikut campur dalam urusan keluarga orang. Tetapi karena ini sudah dipublik dan juga banyak orang yang sudah membahas dan menonton, ya saya juga pengen dong memberikan pendapat saya. Rasa bangga saya terhadap anak daripada Ustadz Agustan yang memberi respon yang baik terhadap ayahnya yang sudah mualaf, yang dulu katanya pendeta. Nah, di dalam video ini ada beberapa hal yang perlu kita soroti. Pertama, bahwa tawaran daripada Ustadz Agustan itu jelas-jelas membujuk anaknya supaya masuk Islam, karena dia berkata ada 2 juta Islam berdoa terhadap Zelda untuk masuk Islam. Kalau dia memutuskan masuk Islam, maka dia akan mengadakan perayaan yang luar biasa. Perayaan yang luar biasa di Jawa Barat kalau nggak salah dalam video tersebut. Dan dia dibawa katanya ke kantor gubernur apa. Nah, tetapi di video ini teman-teman terlihat jelas bahwa ada bujukan rayuan gombal daripada Ustadz Agustan yang sudah mualaf untuk anaknya Zelda.
Tetapi yang menjadi jawaban Zelda itu luar biasa dan hanya tersenyum juga. Dia tetap mempertahankan imannya dan dia tidak mengikuti jejak ayahnya. Dan luar biasa teman-teman, 2 juta Muslim berdoa untuk Zelda supaya masuk Islam. Tapi apakah Zelda sudah mualaf? Tidak ada yang menjamin. Dan kita berdoa supaya Zelda benar-benar dalam imannya. Yang kedua teman-teman, ternyata Zelda ini memiliki cita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta. Wow, luar biasa. Walaupun dia memiliki ayah yang dulu katanya seorang pendeta, tetapi dia tetap ingin pendeta. Kenapa? Berarti ada sesuatu yang berbeda yang dipelajari, yang tidak ditiru oleh Zelda, anaknya Pak Agustan ini. Tetapi dia melihat bahwa tugas mulia itu untuk memberitakan Injil, kabar baik itu tetap ada di hatinya. Ini luar biasa anak ini teman-teman. Saya percaya banyak godaan untuk dia. Dan saya banyak menemukan ada orang-orang Kristen yang langsung meninggalkan iman ketika ayahnya juga sudah pindah keyakinan. Tetapi Zelda melihat ayahnya yang seperti ini, kemungkinan besar godaannya luar biasa. Dan kita tidak tahu ke depan ini godaan-godaan apa lagi, tawaran-tawaran apa lagi, bujukan-bujukan apa lagi kepada Zelda untuk masuk Islam. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah semoga dia tetap dibimbing oleh Allah Roh Kudus sehingga dia dapat memilah dan memilih dengan baik. Dan saya berdoa dan kita berdoa supaya Zelda tetap seperti yang dirindukannya. Dia ingin menjadi hamba Tuhan. Luar biasa. Sekalipun dia menyaksikan ada banyak perkataan ayahnya yang miring terhadap kekristenan, tetap dia mendoakan ayahnya dan juga ingin menjadi seorang pendeta kemudian hari. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk dia dan kita doakan teman-teman. Nah, yang terakhir teman-teman yang perlu saya sampaikan adalah kita orang Kristen tidak perlulah menghina atau membalas apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan yang baru-baru ini. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan. Pembalasan itu adalah hak dan milik Tuhan. Kita tahu kok selama ini sering sekali Ustadz Agustan selalu menjelekkan, bahkan menghina secara langsung kekristenan, bahkan Roh Kudus dibuat parade yang sangat buruk, dan langsung dibilang amanat agung harus dihapuskan dan lain sebagainya. Saya mau katakan bahwa kita tidak perlulah membalasnya, karena lebih sadis dan lebih kuat dan lebih hebat jika Tuhan sudah turun tangan. Kalau kita turun tangan, ya mungkin secara hukum kita pasti terbengkalai. Tetapi kalau sudah Tuhan yang berbicara, apapun tidak bisa menghalanginya. Nah teman-teman, firman Tuhan katakan kan, mengasihi musuh dan berdoa untuk musuhmu, itu perintah yang luar biasa. Ketika orang lain mengajarkan berdoalah kepada sama manusia, berdoa untuk yang baik, tapi Tuhan berkata berdoalah untuk musuhmu. Itu jauh lebih hebat dan luar biasa daripada sekedar mengajarkan yang baik. Tapi kita disuruh berdoa bagi musuh kita. Bayangkan loh, bagi musuh berdoa itu luar biasa teman-teman. Nah, Agustan sebaiknya memang lebih mendalami keyakinannya yang baru. Janganlah kamu selalu mengotak-atik dan cenderung sesuka hatimu, karena kamu mungkin sudah mayoritas dan dilindungi undang-undang. Saya juga sih dilindungi undang-undang, cuma ya terbengkalai gitu ya kan. Nah, Agustan, ya kamu memperdalam agamamu dan memperbaiki dirimu lah, supaya terlihat ada perubahan yang lebih baik. Jangan pula nanti kamu masuk Islam justru memperburuk citra Islam yang saya kenal ya. Saya kenal. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari terus kita dukung untuk Zelda, anak daripada Agustan. Semoga Tuhan memberkati kerinduannya untuk menjadi hamba Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil seseorang, saya percaya dia menggenapinya. Dan jangan lupa bahwa Zelda ketika diberi hati untuk melayani Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti itu, saya percaya Tuhan pasti menyediakan berkat untuk dia. Mungkin godaan-godaan yang hadir buat anaknya Agustan itu luar biasa banyaknya, tetapi saya tetap percaya Tuhan yang akan meneguhkan dia menghadapi godaan-godaan itu. Kita lihatlah banyak para nabi di zaman-zaman perjanjian lama yang begitu hidup di tengah-tengah komunitas orang yang gak percaya, tetapi tetap mereka dijaga oleh Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, dan di waktunya Tuhan mengangkat mereka. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tetap stay
humble, tetap rendah hati. Sebagai orang percaya, kita berdoa supaya banyak orang-orang yang melihat, sekalipun ada penghujatan terhadap kekristenan, kita tetap mengasihi mereka dengan baik karena Tuhan sangat mengasihi setiap orang. Nah, sampai di sini video teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Semoga kita dicerdaskan. Salam waras beragama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.